Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan ba'dal maghrib hari Kamis malam Jumat 31 Oktober 2024, kita lanjutkan kajian di Fakultas Ilmil Aqidah dari Aqidah Syekhul Islam Ibn Taimiyah, yang merupakan kitab yang berupa syair lamiyah, dan kita akan membahas dari syarah lamiyah Syekhul Islam yang berjudul Ardul Ahlam, syarah lamiyah Syekhul Islam. Qala al-muallif Ibnu Taimiyah rahimahullah, wa aqulu fil Qur'ani ma ja'at bihi ayatuhu fahuwal karimul munzalu. Maka makna wa aqulu di sini i'rabnya fi'lun mudhari' marfu' li tajarrudihi anin nasib wal jazim, maksudnya adalah aku berkata. Maka makna dari aku berkata seperti aku bermanhaj, aku berpendapat, itu maknanya. Berkata apa? Fil Qur'an, fi harfi jar, al-Qur'an ismun majrur, wa aqulu fil Qur'ani, maka pendapatku tentang Al-Quran dari akidah ahli sunnah, ma ja'at bihi ayatuhu, maka ma di sini ismun mausul mabni ala as-sukun fi mahali nasab maf'ulun bih, ma ja'at bihi ayatuhu, maka ja'at fi'lun madhi dan datang ta sebagai penunjuk, fa'ilnya itu muannatsah. Ja'at bihi ayatuhu, maka ayat di sini marfu, ayatuhu dikarenakan fa'il dari ja'at. Wa aqulu fil Qur'ani ma ja'at bihi ayatuhu, maknanya dan aku berkeyakinan, aku berkata, aku bermanhaj tentang Al-Qur'an. Ma di sini ismun mausul bimakna alladzi, bimakna yang datang ayat-ayatnya. Fahuwal karimul munzalu, maka di sini fa huwa fa atifah dan huwa adalah dhamir munfasil mabni alal fathah fi mahali rafa mubtada. Maka fahuwa, maka dialah Al-Qur'an al-karimu, maka al-karim di sini dalam keadaan marfu dikarenakan khobar dari huwa, huwal karimu, maka dia Al-Qur'an itu al-karim. Al-munzalu, i'rabnya al-munzalu sifah fa'ala hada marfu, idan fahuwal karimul munzalu, maka dia Al-Qur'an itu yang dinamai dengan nama lain Al-Qur'an juga Al-Karim. Dia itu munzalu, diturunkan oleh Allah Jalla wa'ala. Maka di dalam syair ini barakallahu fikum, wa aqulu, telah kami ulang tadi, bukan hanya sekedar ini ucapanku, tetapi aqulu bimakna a'taqidu, aku meyakini. Maka di Arab dikatakan aqulu qauli hada, aku mengatakan ucapanku, maknanya aku meyakini dari apa yang aku ucapkan. Maka makna aqulu bukan hanya aku mengucapkan, tetapi inilah keyakinanku dalam Al-Qur'an. Apa keyakinannya? Bahwa ma di sini ma al-mausulah bimakna alladhi ja'at ayatuhu,
aku meyakini bahwa Al-Quran itu mempunyai ayat-ayat. Maka ayat dari Allah Jalla wa'ala terbagi menjadi dua. Yang pertama, ayat syar'iyah. Ayat-ayat yang syar'iyah. Dan yang kedua, ayat al-kauniyah. Ayat-ayat yang berupa makhluk-makhluknya. Maka ini semuanya ayat. Ayat syar'iyah seperti ayat pendalilan Al-Quran dan seterusnya. Maka ayat syar'iyah maja'a bihi rusul minal wahyi bil Quran. Maka dia ayat syar'iyah apa yang datang dari Nabi, yakti Al-Quran. Maka pendalilan dari ayat syar'iyah telah disebutkan bahwa Al-Quran sebagai ayat. Di surat Al-Ankabut. Dicatat Ankabut ayat ke-49. Nanti dilihat, dirujuk. Allah berfirman, bal huwa ayatum bayyinat fi suduril ladina utul ilma. Maka tidaklah dia itu Al-Quran, bal huwa, yakni huwa Al-Quran, ayatum bayyinat. Dia adalah ayat yang jelas, yang Allah simpan di hati orang-orang yang berilmu. Maka di sini menjadi pendalilan disebutkan Al-Quran sebagai ayat. Berarti ayat yang pertama ayat syar'iyah. Al-Quran diantaranya dari ayat yang Allah jadikan sebagai ayat syar'iyah. Maka mereka orang-orang yang tidak mengimani dari ayat syar'iyah ataupun yang berdosa kepada permasalahan ayat syar'iyah, itu ada 3 perkara. Yang berdosa kepada ayat syar'iyah ada 3 perkara. Pertama, takdzibuha. Dia mendustakan ayat syar'iyah. Misalnya, dia mendustakan tentang kisah para nabi terdahulu. Atau mendustakan ayat-ayat yang turun. Didustakan dari maknanya. Dan yang kedua, perbuatan dosa kepada ayat syar'iyah adalah mukhalafatuha fima yata'allaq bil ahkam. Fa fil Qur'an dzukira mathalan kutiba alaikumus shiyam. Diwajibkan bagi kalian puasa Ramadan. Enggak wajib. Hada huwa. Maka ini dosa kepada ayat syar'iyah. Ataupun kutiba alaikumul qisas, kutiba alaikumul qital. Maka diperintah juga untuk melaksanakan jihad dan menghidupkan qisas. Qisas itu yang membunuh, dibunuh lagi. Maka ini sudah tidak relevan dengan zaman. Terlalu sangar, terlalu sadis qisas itu. Iya. Bagi kamu yang tidak merasakan, coba bapak kamu yang dibunuh. Punggung dari keluarga kamu dibunuh dan kamu masih muda. Di mana ibumu menangis dan semua keluarga menangis. Dan dari mana besok makan dan minum dan menyewa rumah, misalnya siapa yang akan membayar rumah? Bapaknya dibunuh. Maka di sini baru dia merasakan bahwa al-qisas itu adalah kebenaran. Namun orang-orang yang tidak merasa dikarenakan jauh dari perkara ini. Maka al-qisas hayah. Dengan adanya qisas itu kehidupan bagi yang lain. Dengan adanya qisas orang tidak sembarangan menembak, membunuh, dan seterusnya. Namun dengan adanya qisas, maka negeri menjadi aman. Wa fil Yaman wa fi ghairi bilad al-islamiyah dijadikan qisas. Maka mereka seperti di Yaman bebas senjata. Mempunyai AK-47 dibawa ke pasar, Jumatan dibawa, dan kita pun dulu mempunyai tersebut
dan juga mempunyai pistol dari Magnum, dari pistol buatan Cekoslovakia dan yang lainnya, maka itu kita bawa di saat Jumatan, disimpan di pinggang kita, dan itu biasa. Namun yang jadi poin, semua orang membawa senjata, namun kenapa tidak ada pembunuhan? Kenapa? Karena al-qisas. Berani membunuh bapak saya, nanti malam didatangi, kita ambil yang membunuh bapak saya. Berani membunuh anak saya, nanti malam kita ambil siapa yang membunuh anak saya dari kabilah manapun. Diambil, dibunuh lagi. Atau dengan tangan pemerintah. Maka di sini al-qisas menyelamatkan dari jiwa-jiwa manusia, sehingga mereka bebas mempunyai senjata AK-47, bahkan granat dijual di mana-mana, granat. Dan begitupun dari pistol-pistol dijual, ada khusus jualan senjata. Bagaikan orang menjual jagung di Pampang, AK-47 dicoba ya, satu peluru dor, oh bagus, beli. Dan seterusnya. Namun pembunuhan tidak ada. Kenapa? Karena ada qisas. Namun di Indonesia, senpi tidak boleh dilarang senjata api. Dan begitupun golok dan pedang samurai tidak boleh dibawa ke tempat-tempat umum. Namun pembegalan, pembunuhan terjadi. Meskipun tidak banyak, alhamdulillah, namun terjadi. Karena tidak ada qisas di antaranya. Orang tidak takut membunuh manusia seperti membunuh serangga. Allahul musta'an. Maka dari al-ilhad fi ayati syar'iyyah minha mukhalafatiha fima yata'allaq bil ahkam. Dia menyelisihi dari perkara-perkara yang berhubungan. Fa'ala hada katsir fatawa masalan min Syekh bin Baz wa ila akhir man au ayu imra'ah tarfudu min nikah au ta'addud az-zaujah fa yu'tabar ilal kufur. Maka seorang perempuan yang menolak dari poligami, ayat-ayat tentang poligami, maka Syekh Ibn Baz mengatakan bisa jadi kepada kekufuran. Kenapa? Karena dia ilhad fi ayati syar'iyyah li mukhalafatiha fi ma yata'allaq bil ahkam, di mana dia menolak dari ayat asy-syar'iyyah. Maka di Al-Qur'an disebutkan fankihu ma taba lakum minan nisa masna wa thulatsa wa ruba'. Maka nikahilah perempuan-perempuan yang engkau cintai. 2, 3, 4. Fahunaka imra'ah tarfud. Hada ma fi adl. Ini adalah perkataan yang tidak adil. Allah yang berkata. Ini tidak bisa dipraktekkan. Ini begini, ini begitu. Maka dia masuk kepada ilhad dari ayatillah asy-syar'iyyah. Maka ini yang kedua. Dan yang ketiga, at-tahrif fil akhbar wal ahkam. Menyelewengkan makna Al-Quran kepada makna yang tidak diinginkan oleh Allah dan Rasulnya, baik di akidah ataupun di al-ahkam. Dan ini pekerjaan kelompok ahlul bid'ah. Seperti permasalahan asma wa sifat, di mana Allah mengatakan Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Allah itu bersemayam di atas ars, ditahrif, ditambahi lam menjadi istaula. Ar-Rahman 'alal arsy istaula. Makna istawa ay istaula. Apa makna istaula? Berbeda dengan istawa. Istawa maknanya Allah bersemayam di atas ars. Istaula adalah Allah menguasai ars. Maka maknanya jadi lain. Ini juga dari ilhad, pembuatan dosa kepada ayat-ayat syar'iyyah dengan tahrif, dengan
diselewengkan maknanya kepada makna yang lain dan ditambahi dan seterusnya. Dan contoh yang lain seperti perbuatan Jahmiyah, mereka menafikan sifat berbicara untuk Allah. Allah tidak berbicara, tapi makhluk yang berbicara kepada Allah. Maka mereka mentahrif ayat Al-Quran, wa kallamallahu Musa takliman. Di Al-Quran Allah berfirman, wa kallamallahu, Allah berbicara kepada Musa takliman. Takliman adalah maf'ul mutlak yang maknanya sebenar-benarnya berbicara. Ayat ini jelas. Ahlu sunnah meyakini sifat berbicara untuk Allah. Allah yang berbicara kepada Musa. Mereka orang Jahmiyah menafikan Allah tidak punya sifat berbicara. Ini kesalahan mereka. Maka mereka tidak mau menerima sifat-sifat untuk Allah karena takut Allah itu seperti manusia berbicara. Maka beda. Jika Allah berbicara, maka bicaranya Allah berbeda dengan manusia. Ini gambaran kesalahan mereka. Maka mereka tidak memahami jika Allah mempunyai sifat-sifat seperti makhluk, melazimkan, mengkonsekuensikan Allah itu sama dengan makhluk. Maka ini konsekuensi yang salah. Sehingga mereka menafikan seluruh sifat untuk Allah. Katanya, kami takut jika menetapkan sifat kami masuk kepada menyepertikan Allah dengan makhluknya. Maka dari mana konsekuensi ini? Jangankan antara makhluk dengan Allah, sifat-sifat binatang misalnya. Kucing kita mendengar. Dan monyet pun mendengar. Kucing melihat. Dan misalnya jangkrik pun melihat. Maka kita lihat alat melihat mereka berbeda. Apakah sama jika kita katakan jangkrik melihat matanya harus sama dengan manusia? Tidak. Dan apakah jika kita mengatakan kucing kita mendengar, apakah mengilzamkan kucingnya seperti gajah besar mendengar? Tidak. Maka antara makhluk saja berbeda, telinganya berbeda, namun sifatnya sama mendengar. Kucing mendengar, gajah Afrika mendengar. Gajah Afrika besar kupingnya, kucing kecil. Dan begitupun semua yang mempunyai sifat bagi hewan-hewan dan manusia tidak melazimkan jika kita mensifatkan hewan tersebut kemudian sama dengan manusia. Apalagi Allah dengan makhluknya. Sehingga di saat kita mensifatkan Allah mempunyai tangan, tidak maknanya tangan Allah seperti tangan kita. Dari mana itu? Pengkonsekuensian pelaziman itu dari mana? Inilah yang menyebabkan kesesatan kelompok Al-Jahmiyah. Di antaranya dai kondang, dai sejuta umat, UAS bla bla bla, koar-koar di YouTube. Allah tidak boleh di atas, Allah tidak di bawah, Allah tidak di kanan, Allah tidak di kiri, Allah bingung. Padahal Allah berkata, "Aamintum man fis sama?" Apakah kamu tidak takut dan beriman kepada Allah yang ada di atas langit? Orang ini bilang Allah tidak di atas langit. Maka dia masuk kepada ilhad dari ayat syariah. Dan begitupun kelompok Jahmiyah. Maka kelompok Al-Jahmiyah tadi kami sebutkan Allah berbicara. Wa kallamallahu dengan dhammah. Musa. Allah berbicara kepada Musa. Ditahrif oleh mereka wa kallamallaha. Diganti dari wa kallamallahu jadi kallamallaha fathah. Ini bagi yang tidak mempelajari ilmu nahwu, i'rab, tidak masalah. Namun diketahui bagi yang mereka belajar ilmu nahwu dan ilmu lughah Arabiyah maknanya lain. Wa kallamallahu dengan lafdzul jalalah Allah marfu, maknanya Allah yang berbicara kepada Musa, menetapkan sifat bicara untuk Allah kepada Musa. Namun yang memfathahkan dan mereka yang membuat tahrif, penyelewengan dari tulisan dan makna, maka wa kallamallaha dimansubkan maknanya Musa yang berbicara kepada Allah. Allah tidak mempunyai sifat bicara. Maka mereka orang-orang yang menafikan sifat dan mentahrif ayat-ayat Al-Quran masuk kepada ayat-ayat seperti ini. Ataupun masuk kepada ilhad di dalam ayat asyariyah. Kemudian ayat yang kedua, ayat Al-Kauniyah.
Apa itu ayat al-kauniyah? Ayat maknanya alamat ataupun tanda. Maka tadi ayat syariah, tanda kekuasaan Allah yang berupa Al-Quran. Adapun ayat al-kauniyah maknanya kullu makhluqat minas samawati wal ard wan nujum wal jibal was syajar wal bahr wan nahr wad dawab wa ghairu dzalik mimma yadullu ala azamatillah. Maka seluruh makhluk, baik gunung, langit, bumi, mentari, rembulan, bla bla bla, semuanya kembali menunjukkan kepada Allah yang Maha Kuasa. Itulah dinamakan ayat al-kauniyah. Maka seperti kita melihat waktu kita salat fajar belajar tadi pagi, maka gelap seperti ini, iya apa tidak? Kemudian menyingsing fajar jam 6. Dan kita selesai 6 berapa 15 dalam keadaan gelap kemudian terang. Habis gelap terbitlah terang. Dan sekarang tidak. Kita tadi salat agak ada cahaya. Setelah terang kemudian kita selesai salat Isya tambah gelap. Maka berbeda. Nah, pergantian antara malam dan siang dan pergantian dari cuaca, pergantian dari musim kemarau kepada hujan, maka itu semuanya dari sifat ataupun dari ayat kauniyah. Maka mana dalilnya? Seperti Allah sebutkan di Al-Quran, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil li ulil albab. Maka lihat ayat ini jelas sekali. Inna fi khalqis samawati wal ard. Sungguhnya pada penciptaan langit dan bumi yang agung. Waqtilafil laili wan nahar. Dan perbedaan antara siang diganti menjadi malam, malam diganti menjadi siang. Makanya tadi kami sebutkan kita sama-sama belajar di sini, tapi fajar dari kegelapan kemudian kita keluar dalam keadaan pagi. Dan sekarang tadi kita masuk maghrib masih ada cahaya, keluar nanti ba'dal isya gelap. Maka pergantian dari malam ke siang, la ayatil li ulil albab, maka dia menjadi tanda keagungan Allah bagi orang-orang yang ulul albab, yang mempunyai akal. Tulis di surat Ali Imran ayat ke-190 agar nanti kalian merujuk jika kalian tidak mampu menulisnya sekarang. Adapun ilhad, kalau tadi ilhad di ayat asyariyah ada 3. Adapun ilhad di ayat al-kauniyah, i'tiqad ana ahadan siwallah munfarid biha au bi ba'diha. Maka meyakini bahwa ada makhluk selain Allah yang mengatur alam raya, itu berarti telah melaksanakan ilhad kepada ayat al-kauniyah. Meyakini ada seseorang yang dia selain Allah yang mengatur alam raya. For example, mereka meyakini orang-orang Hindu Shiva. Dewa Shiva adalah pembuat langit dan bumi, dinamakan Mayapada, dan dijaga oleh Dewa Wisnu. Maka di saat Rahwana, jadi dalang kita sekarang. Di saat Rahwana menyebarkan angkara murka dengan menculik Sinta, maka bertriwikrama ataupun berubah atau turun dari surga, Dewa Wisnu menyamar menjadi Ramayana. Jadi cerita Ramayana. Dan begitupun di saat angkara murka selesai tadi menyelamatkan Sinta dari Rahwana, kemudian setelah itu kemungkaran terjadi jauh setelah mereka. Kelompok dari keturunan Mahabharata, yang mana para Kurawa yang mempunyai 100 anak melawan Pandawa yang 5. Didolimi Pandawa. Akhirnya turun Dewa Wisnu lagi, menyamar menjadi siapa? Krishna. Maka keyakinan-keyakinan seperti ini adalah keyakinan yang jelas ilhad dari al-kauniyah.
dari ayat al-kauniyah. Maka dari ilhad dari ayat al-kauniyah selain tadi meyakini ada satu sosok selain dari Allah yang mengatur alam raya, dan juga adalah i'tiqad ana ahadan musyarik lillahi fiha, bahwa ada di sana makhluk yang bekerja sama dengan Allah membuat undang-undang dan sebagainya. Maka ini pun ilhad terhadap al-kauniyah. Maka dalilnya Allah berfirman, Qul ud'ul ladina za'amtum min dunillah la yamlikuna mithqala dzarratin fis samawati wala fil ard wa ma lahum fihima min syirkin wa ma lahum minhum min dhahirin. Maka katakanlah wahai Muhammad kepada mereka orang-orang yang menyangka bahwa ada makhluk lain selain Allah, maka ketahuilah pada hakikatnya mereka tidak mampu berbuat apa-apa. La yamlikuna mithqala dzarratin, maka mereka tidak mampu dan memiliki mithqala dzarrah, sebiji sawi pun, kecuali hanya Allah yang menciptakan langit dan bumi, dan tidak ada perserikatan bagi Allah dalam kepemilikan langit dan bumi dan penciptaannya. Maka inilah dari ilhad, penyelewengan terhadap ayat asy-syar'iyyah dan ayat al-kauniyah. Maka hukumnya di antara mereka ada yang kafir dan di antara mereka ada yang dosa besar, tergantung kepada bagaimana kekufuran mereka. Dan Allah telah menjanjikan barang siapa yang ilhad menyertadi dari ayat syar'iyah dan ayat al-kauniyah, Allah menjanjikan azab di hari akhirah dan di dunia. Maka Allah berfirman di dalam surat Al-Hajj ayat ke-25, wa may yurid fihi bil hadin bidzulmin nudzikhu min adzabin alim. Maka barang siapa yang menginginkan ilhad, penyelewengan kepada ayat syar'iyah dan kauniyah dalam keadaan kezaliman kepadanya, nudzikhu min adzabin alim, kami akan memberikan adab yang perih dan pedih. Maka kemudian kita masuk kepada selesai dari ayatihi, maka kata Syekhul Islam, aku mengatakan dan aku meyakini bahwa Al-Quran yang datang ayat-ayatnya, tadi ayat-ayat terbagi menjadi dua, ayat-ayat syar'iyah seperti Al-Quran dan ayat kauniyah seperti makhluk-makhluk yang diciptakan oleh Allah dan pergantian malam dan siang, yang mana ini semuanya ayat bagi mereka ulul albab, orang-orang yang mengambil hikmah yang hidup di muka bumi ini. Adapun kemudian berkata Syekhul Islam, fahuwal al-karimu al-munzalu. Maka perlu diperhatikan di sini ada nuskhah yang datang selain lafaz fahuwal karimul munzalu. Antum ada yang dapat nuskhah kedua? Disebutkan fahuwal qadimul munzalu. Ada? Tidak ada. Semuanya al-karimul munzalu. Labas. Antum telah menghafal nuskhah yang baik dan benar. Di sana ada nuskhah dan tersebar di kalangan para penuntut ilmu dari Lamiyah Syekhul Islam ini, disebutkan fahuwal qadimul munzalu. Maknanya, maka Al-Quran itu Al-Qadim, dia adalah perkara yang lampau. Maka ada nuskhah yang seperti ini, yang harusnya fahuwal karimul munzalu, dia adalah Al-Quran Al-Karim yang diturunkan, diganti menjadi fahuwa al-qadimu, maka Al-Quran itu qadim, lampau, al-munzalu, yang diturunkan. Maka ucapan fahuwa al-qadimu al-munzalu yang dinukilkan
oleh sebagian percetakan sehingga ada yang lafadznya al-qadimu al-munzalu, maka ini bertolak belakang dengan manhaj Ahlus Sunnah dan manhaj Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kenapa? Karena mensifatkan Al-Quran, menyebutkan dengan Al-Qadim, bahwa Al-Quran itu adalah perkara yang lampau. Maksudnya Allah tidak berbicara lagi setelah perkara yang lampau ini. Mereka menginginkan dari kelompok Ahlul Bid'ah, terutama Al-Jahmiyah, yang membuat ini, bahwa Al-Quran kalamullah itu qadim, kalamullah itu lampau. Maksudnya Allah tidak berbicara sekarang, dan Allah tidak akan berbicara di waktu yang akan datang. Maka ini makna Al-Qadim. Dan permasalahan ini bukan dari ucapan Ibnu Taimiyah. Maka nuskhah yang tertulis Al-Qadim Al-Munzalu bukan dari ucapan Imam Ibnu Taimiyah. Dari mana kita tahu bukan ucapan beliau? Karena Imam Ibnu Taimiyah telah menafikan sifat Al-Quran Al-Qadim. Bisa dicatat di Majmu' Al-Fatawa nomor ataupun mujallad 12 halaman 301. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah tentang permasalahan Al-Quran Qadim ini, lam yakul ahadun minas salaf innahu makhlukun, falam yakul ahadun minhum innahu qadimun. Maknanya tidak ada dari salafus soleh, para sahabat tabi'i dan itba'u tabi'i, mengatakan Al-Quran itu makhluk ciptaan Allah. Tidak ada. Yang mengatakan itu bukan dari ahli sunnah. Dan berkata Syekhul Islam, falam yakul ahadun minhum annahu au innahu qadim. Tidak ada yang mengatakan bahwa Al-Quran itu qadim, sudah lampau. Tidak ada. Lam yakul wahidan minal qaulain ahadun minas sahabah wala tabi'in lahum bi ihsanin wala min ba'dihim min a'immatil arba'ah wala ghairihim. Maka tidak ada yang mengatakan Al-Quran itu telah lampau ataupun qadim, telah lalu, dari kelompok as-salafus saleh. Kemudian disebutkan kecuali awal man arafa annahu qalal makhluk Al-Ja'ad ibnu Dirham sahibuhu Al-Jahm ibnu Safwan. Dan orang yang pertama kali mengatakan Al-Quran itu makhluk adalah Ja'ad ibnu Dirham, gurunya dari Al-Jahm ibnu Safwan. Maka mereka dua gembong ahlul bid'ah. Al-Ja'ad ibnu Dirham gurunya Jahm ibnu Safwan, dan Jahm ibnu Safwan muridnya, namun dia yang mempopularkan kebid'ahan. Maka Ja'ad ibnu Dirham dibunuh dikarenakan kebid'ahannya oleh pemerintah, dan Jahm ibnu Safwan dibunuh dikarenakan ucapan-ucapannya yang kufur, berbicara atas Allah tanpa hujjah. Maka alhamdulillah kelompok ahlul bid'ah itu di dunia mereka diasingkan dan bahkan dibunuh. Allah mengutus dari manusia, dari amir-amir untuk membunuhnya. Maka ini adab di dunia bagi mereka orang-orang ahlul bid'ah dan yang menyelisihi sunnah dan yang menyelisihi perintah Allah dan Rasulnya. Allah beri iqab di dunia sebelum akhirah. Mana dalilnya? Allah berfirman, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrih an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim." Maka maknanya, hati-hati kalian orang-orang yang menyelisihi dari perintah Allah dan Rasulnya. Bisa jadi Allah mengadab di dunia seperti dibunuh, seperti dipenjara, seperti didera, dipukul, bla bla bla.
ataupun di hari akhirat kelak dimasukkan kepada api neraka. Maka Jaham ibnu Safwan dan Ja'ad ibnu Dirham, guru dan murid ini mampus dibunuh oleh kelompok Ahlus Sunnah, oleh pemerintah. Dan disebutkan oleh Syekhul Islam, wa awwalu man arafa annahu qala huwal qadim. Dan orang dari kelompok Ahlul Bid'ah yang pertama kali mengatakan Al-Quran itu qadim, telah lampau, ucapan Allah yang telah lampau. Maka kata Syekhul Islam, bukan ucapan sahabat, tabi'i, itba'u tabi'i ataupun ahlu sunnah, tapi ucapan kelompok Ahlul Bid'ah yang diawali oleh Abdullah ibnu Sa'id ibnul Kilab atau ibnul Kulab. Maka mereka mempunyai kelompok yang namanya Kullabiyah. Kullabiyah pengikut dari Abdullah ibnu Sa'id ibnu Kulab, kelompoknya dinamakan Kullabiyah. Mereka mengatakan Al-Quran qadim. Adapun Jaham ibnu Safwan mengambil ilmu dari Ja'ad ibnu Dirham, mengatakan Al-Quran makhluk, ciptaan Allah. Harusnya kalamullah, ucapan Allah, dikatakan makhluk seperti langit dan bumi, seperti mentari, seperti rembulan, seperti manusia, seperti kucing. Al-Quran itu seperti kucing, seperti serangga. Maka ini ucapan yang salah. Maka inilah dari tambih, dari peringatan kita bahwa nuskhah yang beredar dibagikan oleh sebagian percetakan yang menyebutkan bahwa Al-Quran Al-Qadimul Munzalu, fahuwal Qadimul Munzalu, maka dia telah lampau dan diturunkan. Ini adalah bisa jadi dicetak oleh kelompok Ahlul Bid'ah. Maka orang-orang Ahlul Bid'ah tidak malu di saat mereka mentahrif Al-Quran. Apalagi ini bukan Al-Quran, ini syair buatan siapa? Ibnu Taimiyah. Maka dipalsukan dan disebarkan mudah, sehingga sebagian dari percetakan mengganti Al-Karimu menjadi Al-Qadimul Munzalu, bahwa Al-Quran itu harusnya Al-Karim. Nama dari Al-Quran adalah Al-Karim yang diturunkan. Ini diganti menjadi Al-Quran yang qadim, yang lampau, sesuai dari ucapan kelompok Ibnu Kulab, Al-Kulabiyah. Maka awas, perhatian, Ahlu Sunnah memahami dari syair-syair sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Maka jika ada syair-syair ataupun tulisan dinisbatkan kepada imam-imam Ahlu Sunnah, baik kepada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, baik kepada Imam Malik, baik kepada Imam Asy-Syafi'i, baik kepada Imam Ahmad, namun ucapannya menyelisih sunnah, jangan dikatakan, lihat ini Imam Ahmad berkata seperti ucapan kita orang-orang Asy'ariyah. Lihat ini ucapan Ibnu Taimiyah mengatakan Al-Qadim, Al-Quran itu bukan kalamullah atau kalamullah tetapi qadim, sifatnya telah lampau, Allah tidak berbicara sekarang dan yang akan datang, tidak. Maka ini jangan langsung diikuti. Ini perhatian. Maka berapa banyak dari kitab-kitab Ahlu Sunnah seperti kitab-kitab yang ada, sebagian percetakan membuat seperti ini dan menyebarkannya, sehingga membuat muskilah. Karena ini bukan Al-Quran. Adapun Al-Quran maka dihafal di hati-hati manusia, diketahui jika ada yang salah. Adapun mereka jika dituntut nanti akan mengatakan, oh maaf salah cetak. Mudah, maaf salah cetak. Tinggal itu aja selesai. Padahal keyakinan di situ yang buruk yang akan tersebar. Kalian mendengar saya apa tidak? Maka selesai dari nuskhah yang tertulis fahuwal qadimul munzalu, ini tidak benar. Maka sekarang kita kembali kepada madhab ahli sunnah. Maka dari syair ini tentang permasalahan
akidah, meyakini akidah Al-Quran adalah kalamullah munazzal ghairu makhluk minhu bada'a wa ilaihi ya'udu. Maka saya ulang lagi, dari syair ini yang ditulis oleh Syekhul Islam secara pendek, maka ulama ahlu sunnah dari semenjak dulu, sebelum Syekhul Islam dan di zaman Syekhul Islam dan di zaman kita yang mengaku ahlu sunnah, meyakini bahwa Al-Quran kalamullah. Uktubu, keyakinan kita kepada Al-Quran, Al-Quran kalamullah, Al-Quran itu ucapan Allah, munazzalun, dia diturunkan oleh Allah, ghairu makhluk, bukan makhluk ciptaan Allah Al-Quran itu, tetapi ucapannya, sifatnya. Minhu bada'a, Al-Quran itu datang dari Allah, wa ilaihi ya'udu, dan akan dikembalikan Al-Quran itu kepada Allah. Kita ulang, dari syair ini yang disebutkan tadi, menjadikan keyakinan bagi ahli sunnah, Al-Quran huwa kalamullah munazzalun ghairu makhluk minhu bada'a wa ilaihi ya'udu. Terdengar? Tercatat? Diulang lagi? Sudah dicatat? Terdengar? Sudah dicatat, terdengar? Satu kali lagi. Ini keyakinan ahli sunnah yang berhubungan dengan syair ini. Al-Quran huwa kalamullah munazzalun, dia diturunkan, ghairu makhluk, bukan dari makhluk ciptaan Allah, minhu bada'a, dari Allah dimulai Al-Quran itu, wa ilaihi ya'udu, dan kelak di hari kiamat dikembalikan kepada Allah. Ini akidah ahli sunnah dari syair yang kita baca tadi. Maka makna syair yang kita baca tadi itu memberikan kepada kita akidah seperti yang kita sebutkan. Maka ucapan penulis tadi, wa aqulu fil qur'ani ma ja'at bihi ayatuhu fahuwa al-karimul munzalu, maka aku berkeyakinan tentang permasalahan Al-Quran yang merupakan ayat-ayat Allah asyariyah, dia itu Al-Karimul Munzalu, dia itu adalah Al-Quran yang diturunkan oleh Allah. Maka dari sini kita mengatakan Al-Quran itu kalamullah ghairu makhluk munazzalun, diturunkan dari Allah, minhu bada'a wa ilaihi ya'udu, Al-Quran itu dari Allah sumbernya dan akan kembali kepada Allah. Baik, jika sudah selesai kalian mencatat itu semua, kita masuk sekarang kepada penjelasan dari akidah ahli sunnah. Tadi kita sebutkan Al-Quran kalamullah, maknanya Al-Quran itu adalah sifat dari berbicaranya Allah. Maka Allah mempunyai sifat berbicara. Dan awas, jangan dikatakan kita tidak menyifatkan berbicara untuk Allah karena takut kalau menyifatkan bicara untuk Allah, Allah sama dengan makhluknya. Jangan. Maka seperti kami sebutkan tadi, Allah mempunyai sifat bicara, kita manusia mempunyai sifat bicara, kucing mempunyai sifat bicara, monyet mempunyai sifat bicara. Namun sifat bicara kucing, sifat bicara manusia, sifat bicara Allah, semuanya tidak sama. Allah berbicara dengan sifatnya yang agung, manusia berbicara dengan sifatnya, monyet dan kucing berbicara dengan sifatnya juga. Kenapa kita memisalkan dengan monyet dan kucing? Untuk dekat, karena monyet ada di antara kita dan kucing ada di antara kita. Paham tuh? Jadinya jelas. Maka kembali kepada sifat kalamullah. Maka Al-Quran adalah ucapan Allah. Mana dalil bahwa Allah itu berbicara?
banyak seperti tadi kami sebutkan di dalam Al-Quran. Wa kallamallahu Musa takliman di surat An-Nisa ayat 164. Maknanya Allah itu yang berbicara kepada Musa dengan sebenar-benarnya pembicaraan. Dan pendalilan yang lain bahwa dia yang berbicara kepada Musa di dalam surat Al-Qasas. Catat Al-Qasas ayat ke-30 agar nanti dirujuk. Falamma ataha nudiya min syati'il wadi al-ayman fil buqatil mubarakah minasyajarah ayya Musa, wahai Musa, inni anallah Rabbul alamin. Maka wahai Musa, sungguhnya aku adalah Allah, Rabb yang menciptakan seluruh makhluk. Maka di sini jelas bahwa Allah yang berbicara kepada Musa di tempat yang dimuliakan di Gunung Tursina. Maka di dunia Allah telah mengajak bicara kepada Musa dan mengatakan, wahai Musa, sesungguhnya aku adalah Allah, pencipta langit dan bumi. Maka di sini jelas di ayat yang dikeluarkan surat Al-Qasas, Allah yang berbicara kepada Musa. Maka lihat ahlul bid'ah, mereka mentahrif Al-Quran, tidak ridho Allah yang berbicara kepada Musa, tapi Musa yang berbicara kepada Allah. Namun di surat Al-Qasas mau diapakan? Disebutkan bahwa ya Musa, Allah memanggil Musa, wahai Musa. Ini mau diapakan ayat ini? Ini jelas Allah yang memanggil Musa, bukan Musa yang memanggil Allah. Maka Allah mempunyai sifat berbicara. Dan juga di dalam surat An-Nisa ayat ke-87 juga Allah berfirman, "Waman asdaqu minallahi haditsan." Maka siapa ataupun tidak ada yang lebih benar dari ucapan selain ucapan Allah. Maka dari ayat ini, waman asdaqu minallahi haditsan, tidak ada ucapan kecuali ucapan Allah yang paling benar. Dipakailah oleh orang-orang yang setelah membaca Al-Quran mengatakan Shadaqallahul Adzim. Ini dari mana? Dari ayat ini, waman asdaqu minallahi haditsan. Oke, kita sepakat ayat ini bahwa ucapan Allah sebenar-benarnya ucapan. Namun keyakinan kamu jika telah membaca Al-Quran selesai, Shadaqallahul Adzim, maha benar Allah atas segala firman-Nya. Dari mana perintah ini? Dari sunnah? Tidak. Lalu, tapi kan ayat berbicara itu. Memang ayat berbicara seperti itu. Namun mana perintah setelah baca Al-Quran membaca Shadaqallahul Adzim? Maka lihat bagaimana orang-orang ingin melaksanakan ibadah, ditambah ini, ditambah itu, tapi tidak ada dalilnya. Maka ibadahnya ditolak. Sesuai dengan hadis yang muttafaqun alaih dari Aisyah, "Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun." Barang siapa orang-orang yang melaksanakan ibadah, dikiranya ibadah tetapi bukan dari Allah, maka dia tertolak.